teman-teman, kembali lagi di channel aku, Aisyah. Oke teman-teman, aku hari ini mau bahas tentang sosok ibu atau sosok ibu yang berperan terhadap kita dan kehidupan kita. Kan sosok ibu itu kan sangat penting gitu kan, sangat penting perannya kepada kita dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum aku membahas, pastikan pendapat orang itu berbeda-beda berapa pentingnya ibu kita itu terhadap kita. Dan aku mau nanya kepada kalian nih ya, kepada teman-teman aku semua, kepada subscriber aku, seberapa pentingkah seorang ibu terhadap kalian? Dan apa sih arti dari sosok ibu itu? Dari pendapat kalian boleh komen di bawah. Pengertian dari menurut kalian itu sosok ibu itu gimana? Oke teman-teman, kalian boleh komen di bawah dan aku akan lanjut pembahasannya. Menurut aku ya, sosok ibu itu adalah peran yang sangat tidak bisa dibilang dari kata-kata, tidak bisa diungkiri. Kalau dibahas tentang ibu ini gak ada habis-habisnya bagi aku, tiada hentinya. Kan ada pepatah bilang itu kan, kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Ya itulah, jadi kasih sayang dia, peran dia, sosok dia itu nggak ada batasnya gitu, nggak ada habis-habisnya kalau cerita tentang ibu ini. Tapi intinya itu sosok seorang ibu ini terhadap, apalagi terhadap anaknya itu sangatlah berharga, harta yang paling mahal, harta yang paling mulia dikasih Allah kepada kita kan. Karena dia adalah malaikat yang tanpa bersayap, dialah yang menjaga kita tanpa minta pamrih ya kan. Kita lihat aja, sebelum kita lahir di dunia ini, kita awalnya akan dikandungi oleh ibu kita selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan ini menjaga kita dalam kandungan dia. Dia yang merawat kita, dia yang memberi makan kita, dia yang menjaga biar anaknya itu tidak kenapa-kenapa. Dan dia yang merasakan sakitnya, mualnya, pusing-pusingnya. Dan itu adalah tanda kasih sayangnya terhadap kita. Dari kita belum lahir aja dia sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kan begitu berharga banget kan, tidak bisa diungkiri, tidak bisa dibalas kan. Dan terus setelah 9 bulan setelah itu dia merasakan udah sakit, mau duduk aja payah, mau tidur payah, dan mau makan aja terkadang mual-mual. Itu yang dirasakan sama 9 bulan. Dan dia sendiri, badan dia sendiri, di dalam perut dia itu ada seorang manusia gitu kan terlalu hebat gitu, udah hebat banget seorang ibu ini kan. Setelah selesai 9 bulan dia melahirkan kita di dunia ini, dia mengeluarkan seorang manusia dalam perutnya. Wow, sangat mulia gitu. Dia mengeluarkan kita dengan penuh pertarungan nyawa ya kan, antara hidup dan mati. Dan dia pasti, kalau antara hidup dan mati, dia pasti memilih anaknya, penting hidup daripada dia. Begitu besar banget kan jasa ibu itu kepada kita. Dia melahirkan kita kan, terus darahnya itu kan keluarkan. Itulah tanda dia bahwa dia itu sayang kepada kita. Padahal kita itu, dia belum kenal sama kita ya kan. Darah kita keluar gitu, dia menahan sakit, dia menahan seperti sakratul maut gitu. Emang belum pernah ngerasain kan, tapi aku tuh pernah lihat mama aku itu melahirkan adik aku. Rasanya ya Allah, gini rupanya kalau aku gimana ya nanti, ya sanggup apa enggak gitu kan. Kita seorang perempuan kan, kita melihat itu seperti sakratul maut, rasanya sakit, kayak dari ubun-ubun tuh kayak ketarik gitu. Aku sering melihat memang itu mungkin soalnya sakit, dia bertaruh nyawa mengeluarkan manusia yang sangat besar gitu ya Allah. Dan setelah dia mengeluarkan anaknya yang berkelumuran darah, yang darahnya habis demi anaknya dan taruhan nyawa, dan setelah dia melihat anaknya, dia sangat bahagia, dia sangat ya Allah, ini anak aku gitu kan. Gitulah tanda seorang ibu yang sangat sayang kepada kita. Sosok seorang ibu yang gak ada tandingnya dari yang lain gitu. Setelah dia melihat anaknya, dia memberikan nama dengan penuh cinta, dia memberikan nama kita dengan penuh kasih sayang. Saat kita sudah mulai beranjak anak-anak, dia ngajar kita makan, dia ngasuh kita, dan dia rela malam tidak tidur demi kita.
pupuk kita. Dia rela malam-malam tidak tidur demi kita, dan dia rela badannya yang baru kita melahirkan, dia rela badan itu sakit demi kita. Ya Allah, begitu besarnya seorang ibu kan. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ingat gimana sih ibu kita menjaga kita dari kecil sampai sebesar ini. Dia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Jadi di mata orang tua itu sebesar apapun anaknya, sudah berkeluarga pun anaknya, di mata seorang ibu itu kita itu adalah sebagai bocah yang masih kecil, yang perlu tataan dari orang tua, yang perlu sini nak ibu pegangin gitu kan. Padahal kita udah sudah besar, itulah seorang ibu, tandanya takut kehilangan kita gitu. Jadi kalau ibu kalian marah-marah, ngarangkan ini itu tandanya ibu kalian itu bukannya nggak sayang, itulah kasih sayang dia. Itulah dia itu takut kehilangan dia, karena dia berpikir aku capek-capek udah melahirkan anakku, udah penuh dengan tanggung jawab, udah penuh dengan nyawa, aku nggak mau kehilangan dia gitu seorang ibu. Jadi kalian harus paham kasih sayang ibu itu. Jadi kalian kalau dilarangin itu jangan membantah gitu kan, karena kalian coba aja tanya yang nggak ada ibunya, gimana sih rasa sakitnya gitu nggak punya ibu, gimana sih kalau ibu kita nggak ada itu, pasti kalian sadar gitu. Jadi teman-teman, kalau bahas tentang ibu itu nggak habis-habis kan, namanya ibu kan, ibu itu kasih sayang, dan surga itu di telapak kaki ibu. Sayangilah ibu kita agar hidup kita juga nanti kelaknya nanti akan bahagia, karena murkanya Allah terhadap ibu kita dan ridhonya Allah terhadap ibu kita juga. Sayangi ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Ibu itu 3 kali. Jadi itu benar-benar seorang ibu itu sangat-sangat berharga. Kado besar apapun, uang seberapa banyak pun kau berikan kepada ibumu, itu tidak akan bandingannya dengan sebanyak darah, sebanyak perjuangan ibumu. Kita, jasa ibu kita itu nggak bisa kita bayar, sampai kapan pun tidak bisa kita bayar. Kalau kita berikan rumah pun 15 tingkat pun andaikan, itu tidak akan bisa terbayar oleh kita jasanya itu kan. Intinya itu kita buat aja ibu kita bahagia, buat dia ketawa, jangan buat dia nangis. Ikuti apa mau dia, ikuti rasa batinnya kan, jangan buat ibu kita kecewa. Biar ibu kita panjang umur, biar kita lihat juga nanti sampai nenek kakek, kita bisa lihat banggain ibu orang tua kita gitu kan. Dan yang terutama itu adalah hadiah paling utama itu adalah seorang doa anak yang soleh. Jadi doakan ibumu setiap sholat, doakan agar ibumu masuk surga dan ayahmu, doakan biar mereka di surganya Allah itu mungkin bisa membalas jasa-jasa ibumu. Doakan dia selalu, berikan di Al-Fatihah selalu. Jika ibumu telah tiada, kirim Al-Fatihah biar agar ibumu tersiksa gitu. Jadi mungkin sampai sini aja. Kalau nanti ada lain waktu aku akan juga bahas tentang ibu lagi. Aku akan bahas tentang ibu part 2, tapi sampai sini aja dulu. Kalau soal bahas ibu ini memang gak ada habis-habisnya kan. Jadi intinya itu sayangi ibu kita, hormati ibu kita, jangan buat ibu kita sedih, jangan buat dia menangis, dan jangan satu kata pun engkau berkata kasar dengan dia, apalagi mengucapkan kata padahal 2 huruf itu tidak boleh, dosamu itu dosanya itu padahal 2 kata, tapi dosamu itu sangat-sangat auzubillah min zalik. Jadilah anak yang berbakti, jadilah anak kebanggaan orang tua maupun Allah, jadilah anak yang tahu diri dalam udah ditaruhkan nyawa, jadilah anak yang tahu diri, karena seorang ibu itu nggak mau lihat anaknya aku udah capek-capek gitu kan. Aku itu pernah membaca di buku bahwasanya adikku pernah berkata dulu pas zaman Nabi, dia berkata, jika aku tahu nak kamu berdusta di dunia, berdurhaka dengan saya, mungkin pas saya melahirkan kamu itu saya udah bunuh kamu gitu lah kan. Jadi jangan buat ibumu kecewa dengan melahirkan kamu, buatlah ibumu itu bangga sudah melahirkan kamu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja, mungkin kalian paham, semoga kalian bermotivasi dan semoga bermanfaat, dan semoga yang awalnya melawan nama orang tua akan berbakti orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.